Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita sekalian. Nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang terlebih dari itu nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, yakni melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita adalah bagian daripada umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya, sehingga insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema ketaatan atau kepatuhan totalitas. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan kepatuhan secara totalitas adalah kita sanggup untuk melaksanakan terhadap apa yang diperintahkan kepada kita tanpa tawar-menawar, tanpa memilih, tanpa memilah. Pendek kata, melaksanakan semua yang diperintahkan serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, namun masalahnya sekarang adalah pertanyaannya, bagaimana kita dapat melaksanakan kepatuhan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, sebagaimana tadi yang saya sampaikan di mukadimah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dengan jalan melaksanakan kewajiban inilah, ini adalah cara, salah satu cara dari upaya kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih penting dari itu adalah, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa sebagai orang yang beriman. Yang diseru untuk melaksanakan kewajiban puasa adalah untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, melaksanakan semua yang diperintahkan, semua, dan meninggalkan
semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, semua, bukan dipilih-pilih, artinya adalah total. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana kita mendapatkan atau bagaimana kita bisa mendapatkan derajat takwa itu, agar kita bisa melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah serta meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Maka keyakinan kita harus mantap bahwa tidak ada yang menciptakan kita melainkan Allah. Tidak ada yang menghidupkan kita kecuali Allah. Tak ada yang menjamin rizki kita kecuali Allah. Tidak pula ada yang mematikan kita kecuali oleh Allah. Karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, Allah pula lah yang berhak mengatur kehidupan kita di dunia ini, sehingga Allah pula lah kelak yang akan minta pertanggungjawaban kita di akhirat atas kehidupan yang kita lakukan di dunia ini. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, agar semua yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini itu akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan tentu harus bernilai ibadah. Sebagaimana Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Lalu apa ibadah itu? Bagaimana aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah? Bagaimana yang kita tinggalkan itu bernilai ibadah? Tentu syaratnya adalah harus taatullah wa hudu'un lahu wal tijamu masyara'ahu minad din. Yang kita lakukan itu adalah harus karena taat kepada Allah, tunduk kepadanya, serta berpegang teguh terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yang kita tinggalkan, begitu pula yang tidak kita kerjakan adalah harus atas dasar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dasar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dasar ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dasar berpegang teguh pada apa yang telah disyariatkan oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Islam yang telah dibawa risalahnya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika itu yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, tentu itu akan bernilai ibadah, dan itu adalah konsekuensi daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu melaksanakan ketaatan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang mengatur, yang menghidupkan, yang menjamin rezeki kita, dan yang mematikan kita, serta nanti meminta pertanggungjawaban kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga momentum Ramadan ini menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa, sehingga kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sekali lagi kembali kepada Allah nanti, dan kita keluar dari Ramadan ini membawa predikat takwa dan kembali dengan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.